على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini masih udan terus, tidak mandek-mandek. Alhamdulillah, kita masih jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang dihadirkan, yang hadir dan dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan anggota tubuh ini ada porsi dari kebaikan-kebaikan. Ada catatan-catatan kalau kita itu melangkah di tempat yang baik, duduk di tempat yang baik, membicarakan sesuatu yang baik, memahami tentang perkara-perkara yang akan membawa kita menjadi selamat di dunia, juga selamat di akhirat nanti. Dan kita masih membahas tentang suratul Kahf. Kalau kita bahas tentang minggu kemarin, kita sampai kepada ayat yang ke-55 dan yang ke-56, di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhibu bihil haqqa wa attakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwasanya para nabi-nabi itu diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mubasysyirin wa mundhirin, untuk membawa kabar gembira bagi mereka-mereka yang taat, bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka-mereka yang selalu menjadikan atau mengambil porsi-porsi terhadap kebaikan itu. Allah Ta'ala mengutuskan para nabi itu dengan fungsi mubasyirin. Setelah itu juga mundhirin. Mundhirin itu memberi peringatan kepada kita atas perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi dari dakwah itu sendiri adalah mubasyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira, setelah itu memperingatkan. Dan sesungguhnya dakwah ini, kalau kita ambil juga, Allah Ta'ala mengatakan balighu anni walau ayah. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang aku, sampaikan tentang kebaikanku, sampaikan tentang sedikit pun, istilahnya sekecil apapun pengetahuan kalian tentang agama Islam, sampaikan itu. Sampaikan itu. Itu yang namanya dakwah. Makanya para ulama kita mengatakan dakwah ini adalah tugas semua orang. Semua orang punya tugas dakwah. Dan tugas dakwah utamanya seseorang atau hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mendakwahi dirinya sendiri. Dan cukup dengan istilahnya, kalau kita mau punya prinsip di dalam dakwah, kalau kita mau punya prinsip di dalam kehidupan kita, mubasysyirin wa mundhirin ini sudah lebih dari cukup untuk mendakwahi siapapun, bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi istilahnya kita ini ketika ngobrol sama diri kita sendiri, ketika kita bicara dengan diri kita sendiri, untuk ngisi-ngisi kehidupan kita cukup dengan dua hal ini, mubasysyirin wa mundhirin. Mubasysyirin dikala apa? Dikala kita mau melakukan kebaikan, ataupun mau memikirkan kebaikan, atau mau melangkah tentang kebaikan, itu kita seneng-senengkan diri kita sendiri. Aku lek maca Quran pahalane sakmene. Aku kalau datang kajian pahalaku sak gini. Aku kalau taat sama suami pahalaku sak gini. Diseneng-senengne dhewe awake dhewe. Itu fungsi itu tandanya kalau kita itu sedang mendakwahi diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pun butuh asupan kesenangan. Awake dhewe kalau nggak dimotivasi dengan hal-hal semacam itu, kadang-kadang yo, kadang-kadang ya, istilahnya kadang-kadang ya turun. Himmah kita untuk kebaikan itu turun. Kayak misalkan sekarang inilah majelis, arepe budal majelis udan terus, arepe budal majelis iki bocah anake rewel, arep budal majelis ngene dan lain sebagainya. Maju mundur. Mau melangkah itu sampai kita bisa nyampe di tempat itu, ada step-step di mana di
di mana kita itu tarik ulur dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita memotivasi diri kita sendiri, ya Allah, pahalanya datang di majelis taklim itu loh lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat. Aku sholat 1000 rakaat enggak bakalan kuat. Aku kalau datang ke majelis taklim sama aja kayak jenguk 1000 orang sakit. Aku nggak mungkin bisa untuk jenguk 1000 orang sakit. Dan aku ketika datang di majelis taklim sama aja seperti menziarahi atau takziah kepada 1000 jenazah. Nggak mungkin kuat saya untuk takziah kepada 1000 jenazah. Jadi hal-hal semacam itu jadi motivasi bagi kita. Saya kalau ngaji 1 ayat itu sama Allah Ta'ala minimal dikasih pahala 10 kebaikan. 1 ayat. Sampai Nabi dipertegas sama Nabi Muhammad, laisa alif lam mim harfun. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, bukan, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Pahalanya alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. 30 kebaikan itu berapa sih? 30 kebaikan itu sama halnya kita kayak melakukan 30 macam kebaikan sendiri-sendiri. Senyum sama orang itu 1 pahalanya. Buang sampah pada tempatnya itu satu pahala. Taat sama suami sekali itu 1 kali pahala. Saya baca alif lam mim itu koyok 30 macam kebaikan di luar. Jadi gampangnya nyari kebaikan semacam itu. Gratis, gitu. Golek pahala itu gratis. Pahala itu gratis. Kalau nggak gratis pun murah luar biasa. Nyari kebaikan itu murahnya luar biasa. Padahal balasannya dari Allah Ta'ala itu surga. Padahal sesuatu yang kita impikan itu adalah kenyamanan di akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada batas waktunya, tidak ada kurun waktunya, tidak ada nominal waktunya. Yang kita pertaruhkan ini sedikit untuk nyari sesuatu yang luar biasa besar. Nah, kalau kita mau nyari keburukan, atau minimal kalau bukan keburukan pun sesuatu yang sifatnya itu cuman kesenangan biasa, itu mahalnya luar biasa. Jenengan kalau mau, jenengan ini yang punya anak kecil terutama, arep nyenengne bocah, numpak odong-odong iki lho piro regane? 15.000, 10.000. Kalau mau menyenangkan mereka, misalkan seharian diajak nih Jatim Park misalkan, atau diajak ke tempat-tempat hiburan semacam itu, piro? Ya harga yang kita keluarkan ini berapa? 100.000, kadang 150.000. Nah, tapi kebanyakan orang lebih rela bayar di dalam hal-hal semacam itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang murah. Padahal kesenangannya cuma sehari. Senengnya bar sedina bar, sisuke kesel. Sing kerokan, sing nyeluk tukang pijet, gitu. Padahal ketika kita duduk di majelis taklim, ketika kita istilahnya kalau nggak gitu istilahnya ziarah, misalkan kita ngadakan ziarah wali 5 atau ziarah wali 2 atau ziarah ke Gresik atau ziarah ke Solo, piro, mungkin harganya sama 150.000, 200.000, tapi yang kita dapatkan dari hal itu adalah pahala di sisi Allah Ta'ala yang akan kita temukan keindahannya selama-lamanya. Jadi murah banget. Boleh pahala di sisi Allah Ta'ala itu murah sekali, murah gampang di mana-mana, murah gampang di mana-mana. Cuman itu tadi yang harus kita perangi adalah setan, yang harus kita perangi adalah hawa nafsu kita, yang harus kita perangi adalah kemalasan kita. Itu step-stepnya. Jadi kadang-kadang kita jadi ini mubasyirin wa mundhirin. Perlu sekali bahkan untuk diri kita sendiri. Mubasyirin, ketika kita mau nyari pahala-pahala di sisi Allah Ta'ala, disenang-senangnya diri. Dimotivasi sendiri. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, wong Islam itu kayak cah cilik, mosok iming-imingnya untuk kebaikan itu pahala, tidak apa-apa. Memang kita, iman kita, kebaikan kita, Islam kita, ini kalau dibandingkan sama orang-orang terdahulu masih selevel anak kecil yang harus butuh iming-imingan sesuatu untuk melakukan hal tersebut. Dan ini ajarannya Nabi Muhammad, mubasyirin.
Setelah itu mundirin ini apa? Yo di wedeni dhewe awake dhewe. Nggih, kalau misalkan kita atau ada di komunitas yang kurang baik atau kita sedang serawung duduk sama orang-orang yang kurang baik, nggih, ditakut-takuti sendiri diri kita ketika kita istilahnya kalau melihat ada sesuatu hal yang tidak baik di situ. Nggih, misalkan kumpul. Pertama nih ngomongkan tentang sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi habis itu jurus ngomong wong iki, ngomong orang ini dan lain sebagainya. Kita takut-takuti diri kita sendiri. Libahi dosane koyok wong seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Sampai Allah Ta'ala mengatakan apa kalian rela kalau kalian itu makan bangkai saudara kalian sendiri? Fakari itu mesti tidak akan ada yang mau. Mesti tidak akan ada yang mau. Dan hal-hal semacam ini di masa zamannya Nabi Muhammad SAW pernah beberapa kali kejadian itu ditampakkan nyata oleh Nabi. Ditampakkan nyata di hadapan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW duduk sama para sahabat, tahu-tahu serem enek bau yang luar biasa busuk. Setelah itu para sahabat ditanya sama Nabi Muhammad, kalian tahu enggak ini aroma apa? Ini bau apa? Ada seorang sahabat yang mau, ini bau sampah kayaknya ya Nabi. Katanya Nabi bukan. Ada lagi yang mau, ini kayaknya bau bangkai ya Nabi. Bukan juga. Ada yang ngomong ini bau muntahan. Bukan juga. Setelah itu para sahabat tanya, terus apa ini ya Rasul? Bau yang super enggak enak, ini baunya apa? Katanya Nabi Muhammad, ini bau aroma dari yang keluar dari lisan-lisan orang-orang yang berbicara namimah, yang berbicara tentang adu domba dan berbicara tentang ghibah. Ditampakkan sama Nabi Muhammad. Ada juga seorang perempuan yang ketika jalan nggak jauh dari Nabi Muhammad SAW, setelah itu di seberang sana ada seorang perempuan pakai bajunya itu kepanjangan. Jadi nyerimpet, kecantol karo kelambine dhewe. Akhirnya perempuan yang di dekatnya Nabi Muhammad ini, delon wong kowe, bajunya kepanjangan sehingga jalannya itu semacam itu. Maka sama Nabi Muhammad dikatakan, Rasulullah mengatakan pada perempuan tersebut, alfidi. Maksudnya muntahin, bukaan mulutmu, bukaan. Setelah itu muntahkan apa yang ada di dalam mulutmu. Maka dibuka sama perempuan itu, dia spontan buka mulutnya, keluar dari dalam mulutnya ini gumpalan daging campur sama darah dan baunya itu busuk sekali. Maka perempuan itu mengatakan, mahal ya Rasul, apa ini ya Rasul? Katanya Rasulullah, itu adalah daging saudaramu yang sudah membusuk dan sekarang kamu memakannya. Itu hakikatnya riba, hakikatnya kamu ngelokne koncomu ki koyo ngono. Seperti itu halnya. Jadi seperti itu, dinaikkan, diturunkan, disenangkan, setelah itu ditakut-takuti sendiri. Nah, dakwah utamanya kita kepada diri kita sendiri. Setelah itu kepada orang-orang sekitar kita, terus tambah meluas lagi sampai kepada tempat yang tidak terbatas. Seperti itu. Jadi ini, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin yujadil ladzina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wa takhadu ayati wa ma undhiru huzwa. Selanjutnya Allah Taala mengatakan, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abada. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini perkataannya Allah Ta'ala yang semacam tasni'. Tasni' itu hinaan. Hinaan atau peringatan yang mengandung penghinaan. Allah Ta'ala seakan-akan mengatakan, waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Kiranya siapa seorang pendosa yang lebih besar dosanya ketimbang seseorang yang melihat, yang mendengar, yang mendapatkan bi ayati rabbih, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala, tapi dia memilih untuk ikrab, dia memilih untuk berpaling dari hal tersebut. Jadi ini Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada kita bahwasanya seseorang yang paling berdosa di sisi Allah Ta'ala, atau seseorang yang paling gak tahu syukur di sisi Allah Ta'ala adalah mereka-mereka
yang dikasih nikmat, dikasih nikmat sesuatu yang paling luar biasa di sisi Allah, yaitu akal, tapi dia memilih untuk tidak menggunakan akalnya. Kita ini kan sama Allah Ta'ala dikasih nikmat macam-macam. Mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat. Ini nikmat, dan nikmat-nikmat ini punya fungsi satu-satu. Mata dipakai untuk melihat. Ketika kita merem, ya udah ketok. Kita punya telinga, fungsinya untuk mendengar. Ketika kita kasih sumpelan, ya udah kerungu. Mulut fungsinya untuk bicara. Ketika kita tutup mulut kita, tidak bisa ngomong. Tapi di antara semua nikmat-nikmat ini, istilahnya tombol on off-nya itu ada di sini. Tombol on off-nya itu ada di sini. Di kepala, yaitu akal, dan akal ini dikendalikan sama hati. Dan dua hal ini saling berkaitan. Dua hal ini saling berkaitan. Lek hatinya otaknya bekerja, istilahnya otaknya ngasih perintah untuk iya, maka seluruh anggota tubuhnya akan juga iya. Ketika hatinya off, mati, ketika hatinya mati, otak juga akan ngasih kode untuk tidak mau melakukan hal tersebut, sehingga hal-hal atau anggota-anggota yang lain ini memilih untuk diam, memilih untuk tidak berfungsi. Nah, jadi yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu hati, yaitu roh, ditambah dengan akal. Nah, orang-orang yang memilih untuk bermaksiat, ada satu maksiat yang paling besar, atau maksiat yang paling tidak tahu adab di hadapan Allah Ta'ala, adalah ketika seseorang itu a'radu anillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini diibaratkan dengan sebuah waman azlamu mimman, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila huda falan yahtadu idzan abada. Jadi kalau diartikan itu seperti ini, barang siapa kiranya orang-orang yang lebih dolim terhadap dirinya sendiri ketimbang mereka-mereka yang dapat peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala, tapi mereka memilih untuk a'rad, memilih untuk berpaling dari Allah Ta'ala. Dengar azan sekali, azan dua kali, dua kali, komat. Oh saiki azan, saiki abah saya itu sering kali, jadi ngasih percontohan itu. Ada orang, ada masjid yang biasanya abah saya datang untuk sholat berjamaah di masjid itu. Di sampingnya ada warung, di sampingnya ada warung. Neng warung ini kan mesti ada wong cangkruan, ngopi lah, dolanan game dan lain sebagainya. Krungu azan, yo panggah dolanan game. Krungu komat, yo panggah dolanan game. Orang-orang turun dari masjid, jadi yo panggah dolanan game. Habis itu ada amalia burdah misalkan di masjid, yo mau panggah ngegame, yo panggah ngegame. Orang bubaran dari burdah, yo panggah ngegame. Ini kenapa kiranya? Yang salah dari diri orang itu sampai abah saya itu bilang kupingnya budek, motone picek, padahal matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Tapi kenapa? Ada azan kok ndak tak kayak bisik, tak salat bisik. Bar salat muduna gimana? Engko enek wong-wong burdan tak didaya dhisik, burdan sedilut paling setengah jam, 1 jam, bar ngono muduna gimana? Kenapa kok ndak memilih seperti itu? Karena ini loh kuncinya ada di dalam ayat ini. Waman adlamu mimman dzukira bi ayatillah. Orang-orang yang memilih maksiat dengan cara a'radu anillah, nolak, dicelok sama Gusti, dipanggil sama Allah Ta'ala, dia tidak mau datangi. Diundang tempat-tempat yang baik, enggak usah. Wakil karo wong, kirim salam dan lain sebagainya. Orang-orang yang memilih untuk seperti itu, sama Allah Ta'ala ancamannya loh. Inna ja'ana ala qulubihim akinnah. Karena saking seringnya dia mendapatkan panggilan dan setiap kali dipanggil mereka memilih untuk menolak, sama Allah Ta'ala digembok pisan nanti. Sama Allah Ta'ala digembok pisan nanti nih. Kalau sudah digembok sama Allah Ta'ala hatinya, telinganya ditulikan, matanya dibutakan.
telinganya disumpel sama Allah Ta'ala, matanya dibutakan sama Allah Ta'ala. Setelah itu ancamannya ini, nggih, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, seumpama yang mendakwahi mereka itu kamu sekalipun wahai Muhammad, sekalipun yang ngajarin mereka itu kamu sendiri wahai Muhammad, falan yahtadu idzan abada. Mereka tidak akan dapat hidayah, mereka tidak akan dapat langkah, mereka tidak akan dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat porsi kebaikan-kebaikan di dunia, diharamkan atas mereka, apalagi porsi-porsi kebaikan di akhirat dilemparkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Saking seringnya mereka mendapatkan peringatan, dan setiap kali peringatan itu datang mereka menolak. Mereka diundang berkali-kali di dalam kebaikan, mereka memilih untuk tidak datang undangan itu. Mereka mendapatkan hal-hal kebaikan di sekitaran mereka. Kebaikan itu ada di sekitaran mereka. Neng kono enek burdah, neng kono enek habsyian, neng kono enek dalail khairat dibacakan di sana, maulid azab dibacakan di sana, orang khataman Al-Qur'an ada di sana, orang berjamaah ada di sana, pondok pesantren ada di sana, madrasah ada di sana, sekolah ada. Mereka melihat kebaikan ada di sekitaran mereka, tapi mereka memilih untuk berpaling dari semuanya. Sama Allah tadi dikunci lisan, hatinya dikunci. Kalau sudah hatinya dikunci, otaknya tidak akan berfungsi, telinganya buta, matanya buta, telinganya tidak mendengar, matanya buta, sehingga apapun kebaikan yang ada di sekitarnya, bahkan misalkan Nabi Muhammad sendiri yang turun tangan untuk mendakwahi mereka, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, makanya istilahnya kalau kita melihat kebaikan di sekitaran kita, kalaupun misalkan kita tidak bisa datangi, enek undangan sholawatan, aku tidak iso teko, pasang niat untuk hadir, pasang niat untuk hadir, meskipun misalkan kita tidak bisa hadir. Ada undangan kebaikan di sana, yasinan misalkan, ada yang tidak iso nekani, kita mungkin tidak ada waktu untuk mendatangi itu. Niatkan untuk hadir, niatkan untuk hadir, meskipun kita itu tidak bisa hadir di tempat tersebut. Biar apa? Biar semua kebaikan ini yang ada di sekitar kita tidak diharamkan sama Allah Ta'ala dari perkara-perkara tersebut. Biar panggah dikei langkah, biar tetap dikasih pandangan yang benar, biar tetap dikasih cara mendengar yang benar, biar tetap dikasih hati yang waras, yang lurus, yang ikhlas, untuk bisa dapat kucuran hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal apa? Tidak sampai dikunci baru Gusti Allah. Lewes dikunci ini kisah belain. Kalau sudah dikunci, ini yang bikin seseorang itu kayak jadi enak kebaikan di mana-mana, tapi tidak bisa ketok. Kalau sudah tidak kelihatan, tidak dikasih langkah. Kalau sudah tidak dikasih langkah, dia akan diharumkan dari kebaikan-kebaikan lanjutannya. Di dunia tidak dikasih jatah, di akhirat ataupun naik kuburan tidak dikasih jatah, apalagi di akhirat nanti. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada. Kayak yang terjadi di zamannya Nabi apa ada banyak. Orang-orang yang semacam ini banyak. Yang paling masyhur Abu Jahal. Yang paling masyhur itu Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dikatakan dia adalah orang yang berkali-kali, sampai dikatakan Amr bin Hisham ini sampai hafalnya dia dengan apa yang mau dikatakan sama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad bicara, dia dulu yang bicara. Saking kerepe. Istilahnya gini, Nabi Muhammad itu melakukan semua hal, segala cara untuk memasukkan hidayah kepada si Amr bin Hisham, kepada Abu Jahal. Ben ketemu jadi didekati sama Nabi, "Mbok kamu itu Islamu. Ini loh ada ayat ini." Dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan tentang Allah Ta'ala, dibacakan tentang ancaman-ancaman akhirat, dibacakan tentang surga, dibacakan tentang neraka dan lain sebagainya. Nanti jadi istilahnya sing alon wis, yang keras sudah, undangan umum sudah, undangan privat sudah, undangan yang di sela-sela waktu ketika dagang aja loh. Karena Nabi Muhammad sama Abu Jahal ini urusan dagangnya tetap
tetap jalan. Walaupun Nabi Muhammad jadi seorang nabi, sama Abu Jahal ini istilahnya, bahkan Abu Jahal itu dikatakan ketika keluar daerah atau mau safar kemana jauh-jauh, lek titip apa karo Kanjeng Nabi. Muhammad aku titip ini. Muhammad aku titip ini. Muhammad ayo kita dagang ini. Ayo kita berbisnis dalam hal ini. Ayo kita. Dan di sela-sela bisnisnya itu pun Nabi Muhammad selalu ngasih peringatan. Jadi di mana ada kesempatan untuk bicara, Nabi Muhammad itu mesti memasukkan Islam kepada Abu Jahal. Jadi semua hal dilakukan sama Nabi. Dongak nih tidak selesai Nabi Muhammad itu. Sampai yang di akhir Rasulullah itu ngangkat tangannya, Allahumma anzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Islamnya salah satu dari 2 Umar. Siapa salah satu dari 2 Umar ini? Satu Umar bin Khattab, kalau tidak gitu Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Yo Abu Jahal. Jadi sampai disanding nih sama Nabi Allah kasih hidayah kepada salah satu. Lah iso loro-loro nih kasih hidayah dua-duanya ya Allah, biar Islam ini semakin terangat. Kalau enggak ya salah satunya. Salah satunya kalau enggak Umar bin Khattab, kalau enggak gitu yo Amr bin Hisham. Ternyata di dalam satu riwayat, di dalam tafsir itu diceritakan waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang berdoa ngangkat tangannya semacam ini, sedangkan Abu Jahal tangannya sedang semacam ini. Sehingga hidayah yang harusnya datang kepada keduanya, yang kepada Sayyidina Umar masuk, yang kepada Amr bin Hisham mental. Jadi sampai didongak nih koyok ngono sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mental. Karena apa ini tadi? A'radha anillah, dia memilih. Jadi hidayah datang dari segala macam kesempatan, dari segala penjuru, bahkan sampai didoakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia memilih untuk jadi dia sampai ngomong seperti ini. Wah, Muhammad mulai harap ngomong nih, menengok. Aku wis apal, saya harap mau ngomong nih. Kamu mau baca ayat ini kan? Aku apal. Amr bin Hisham itu hafal Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Mekah dia hafal. Al-Fatihah hafal. An-Nas Al-Falaq hafal. Al-Ikhlas hafal dia. Hafal sama ayat sampai saking seringnya. Harus ngomong gitu. Aku roh. Harus ngomong gitu. Roh aku. Roh. Diam kamu wahai Muhammad, karena aku sudah tahu apa yang mau kamu katakan. Sampai ngomong seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti, tetap dakwahkan Islam kepada Amr bin Hisham. Sampai istilahnya itu tadi, sampai dikunci sama Allah Ta'ala, digembok hatinya sama Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan, wa inna ja'ana ala qulubihim akinnah in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Orang-orang macam Amr bin Hisham ini Muhammad, orang-orang yang jadi anak cucunya Amr bin Hisham, yang memilih untuk mengikuti jejaknya Abu Jahal, falan yahtadu idzan abada. Meskipun kamu sendiri yang turun tangan untuk dakwai mereka tidak ada jalan hidayah selama-lamanya. Selama-lamanya sampai mati dari itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di akhir hayatnya dikatakan di perang Badar, Abu Jahal ini kan mati di perang Badar, dipotong kepalanya. Jadi yang bunuh adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Jahal orangnya tinggi besar, kuat. Bahkan sampai dikatakan kalau dia duduk di atas sajadahnya digeret wong 10 loh ndak obat. Saking kuatnya, saking besarnya dia. Yang mati, yang bunuh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabatnya Nabi yang terkenal, kecil, kurus. Bahkan sampai dikatakan pernah di Madinah itu ada angin cukup kencang, rodok banter gitu. Si Abdullah bin Mas'ud ini sarungnya tidak kuat nahan angin itu, tersingkap sampai ke nenggone dengkul, sampai di dengkul. Setelah itu badannya melebu. Katut angin. Katanya para sahabat yang lihat kejadian, dulu segila Abdullah bin Mas'ud cuwili koyo kayu siwak. Begitu kan. Saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud cilik banget koyo kayu siwak. Katanya Nabi, kalian boleh jadi Abdullah bin Mas'ud itu kakinya kecil, kurus kayak kayu siwak. Tapi salah satu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau nanti di akhirat ditimbang sama Allah Ta'ala lebih berat dibandingkan Jabal Uhud, dibandingkan Gunung Uhud ini seabotan sikile Abdullah bin Mas'ud. Saking bagusnya kebaikan dari Abdullah bin Mas'ud. Di Mekah itu pernah kejadian di mana Abdullah bin Mas'ud itu papasan sama Abu Jahal.
Yang satu besar, yang satu kecil. Abu Jahal tahu kalau Abdullah bin Mas'ud ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW, dan dia waktu itu adalah seorang budak. Nggak enak apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, ditempeleng sama Abdullah, sama Abu Jahal. Ditempeleng, terlempar sampai 10 meter. Dingenek melembung. Abu Jahal yang nempeleng. Akhirnya sambil pipinya itu kesakitan, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, saya barusan ditempeleng sama Abu Jahal. Maka sama Nabi Muhammad dikatakan, ya Abdullah, ar-ra's bir-ra's, ad-darbah bid-darbah. Katanya Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, gak usah khawatir, ada waktunya kepala dibalas kepala, pukulan dibalas dengan pukulan. Nanti akan ada masanya kamu yang akan memenggal kepalanya Abu Jahal. Beneran kejadian ketika di perang Badar. Di perang Badar itu Abu Jahal sudah terkapar, 2 tangannya digujur sama 2 anak kecil Madinah. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud itu naik ke atas perutnya Abu Jahal, sudah mau nyabelkan pedangnya di lehernya Abu Jahal. Ternyata pedangnya dilalah ketul. Jadi dikira-kira enggak pudel-pudel. Katanya Abu Jahal, wahai Abdullah, wahai Abdullah, ambil pedangku yang super tajam yang ada di sarung pedangku. Ambil itu, pakai untuk membunuh. Pakai untuk membunuh aku, pakai untuk memenggal kepalaku. Diambil, diletakkan di lehernya Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, baligh salami ila Muhammad, sampaikan salamku kepada Muhammad, ana aduhu fid dunya wal akhirah, saya musuhnya dia dunia akhirat. Saya musuhnya dia dunia. Berarti kan percaya akhirat, gitu. Berarti kan percaya sama akhirat. Dia mengatakan, ana aduhu fid dunya wal akhirah, saya adalah musuhnya dia dunia akhirat. Bawa kepala saya ini sampai di depannya Muhammad bin Abdullah. Dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud, diseret. Bawa kepalanya tahu nggak kuat Abdullah ini. Abdullah bin Mas'ud ini nggak kuat, bawa kepalanya diseret akhirnya. Jadi rambutnya ditarik, diseret sampai ke hadapannya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Abdullah mengatakan, ya Rasul, ar-ra's bir-ra's. Ya Rasul, ternyata benar, kepala saya yang dulu ditempeleng sama Abu Jahal, sekarang saya yang bawa kepalanya di hadapan engkau, wahai Nabi. Itu Abu Jahal. Jadi percaya sebenarnya. Bahkan sampai ketika orang-orang mengatakan, wahai Abu Jahal, kamu itu sebenarnya kenapa? Istilahnya alasanmu tidak percaya sama Muhammad itu apa? Katanya dia, saya bukan tidak percaya sama Muhammadnya, karena Muhammad selama 40 tahun lebih saya bergaul dengan dia, nggak pernah bohong sama sekali, nggak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar sama sekali. Tapi saya bukan ingkar sama Muhammadnya, tapi saya ingkar dengan apa yang datang kepada Muhammad. Jadi ingkarnya itu sama agama yang dibawa sama Nabi Muhammad, bukan ingkar sama Nabi Muhammadnya. Kalau Nabi Muhammadnya saya percaya, semua yang keluar itu adalah sesuatu yang benar, semua yang dia katakan itu tidak pernah bohong. Gimana bisa ada orang 40 tahun tidak tahu ngapusi, terus ujuk-ujuk ngapusi, terus kan nggak mungkin. Orang yang punya track, bahkan sampai dijuluki Al-Amin, orang yang paling terpercaya di seluruh Mekah, di seluruh Mekah. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi hati, kuncinya ada di hati. Hati dibantu dengan akal. Hati dibantu dengan akal. Makanya ketika kita melihat kebaikan dimanapun, niatkan. Ada orang sedekah, aku yang milik sedekah. Ada orang ngajar, aku yang milik ngajar. Ada orang nyapu-nyapu tempat yang baik, aku yang milik. Niatkan, aku milik ngono, aku milik apikku. Daftar dulu aja. Daftar dulu aja. Masalah bisa atau enggaknya pikir carry. Dipikir nanti. Biar apa? Biar hati kita tidak dikunci sama Allah Ta'ala, biar kita tidak terharamkan atas kebaikan itu. Biar kita tidak dicegah sama Allah Ta'ala dari kebaikan-kebaikan yang ada di sekitaran kita. Jadi rugi orang-orang yang sekitarannya itu penuh dengan kebaikan, tapi dia memilih untuk a'rad, memilih untuk berpaling. Sekali, tidak. 2 kali, 3 kali, 4
4 kali. Makanya Umi yang kemarin cerita, di masjid di Patian itu ada masjid besar, bahkan di 2 tempat ada masjid putih, ada masjid Al Muslimun, ada masjid putih besar, jamaah yo akeh. Di situ diadakan sholat Jumat. Nah, gone Al Muslimun ngono, di Jumatan, di sekitarannya ini mungkin ada 3-4 warung kopi, kabeh yo, Iki apa ndak krungu kupinge? Orang azan denger, orang iqomah denger, orang khutbah denger. Terus kalau dikatakan, oh paling Kristen kabeh. Maksudnya Kristen kabeh. Kita ini hampir 90% wong Islam, rupane Jowo-jowo, taci-taci apa koko-koko gitu mungkin kita percaya orang Kristen-Kristen. Dia memilih untuk ngopi. Jadi ngopi ndak ada beban. Ngerokok ndak ada beban, duduk-duduk di tempat itu ndak ada beban. Kira-kira karena apa? Karena saking seringnya dia memilih untuk a'radu anillah, memilih untuk berpaling dari setiap panggilannya Allah Ta'ala, dari setiap hal-hal kebaikan yang ada di sekitarnya, sama Allah Ta'ala dikunci di sana. Dikunci, digembok, inna ja'ana ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim. Jadi mereka dikunci untuk memahami bahwa itu adalah jalan-jalan akhirat, bahwa itu adalah jalan-jalan surga, bahwa itu adalah jalan-jalan yang harusnya ditempuh ketika kita nyari, ketika kita hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini adalah penentu dari kehidupan kita yang abadi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah as-salamah. Mungkin-mungkin kita semuanya sama Allah Ta'ala dikasih hati yang luas, dikasih hati yang paham, dikasih hati yang ngerti, dikasih hati yang penuh dengan hidayah, dikasih hati yang penuh dengan cahaya, dikasih hati yang penuh dengan kefahaman tentang Allah Ta'ala, kefahaman tentang apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mampu melangkah, mampu mendengar, mampu melihat, mampu merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitaran kita, dan kita dikasih porsi di dalam perkara-perkara yang baik tersebut. Ala hadhihi niyah wa ala niyatil salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.